A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jumat-Jumat ayat ini dibacakan hatib. Dek nasa katok baju mae ko dek na baca bukate iya ya. Tidak sah khutbah Jumat bila hatib tidak membaca ayat ini. Ini ayat penting. Di kantor bupati, apabila ada pengumuman Pak Bupati yang harus dibaca tiap pekan, berarti pengumuman itu sangat penting. Ayat ini Jumat-Jumat kita bacakan, berarti ini penting. Dan rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Coba kita dengar. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur nih. Wih, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-mau. Mati ini bukan kita yang ngatur. Mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Bupati mati. Kau yang bilang, kau yang bilang. Bukan saya bilang buat itu, bukan ini semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam tapi matinya kafir. Siapa mereka? Contoh aja deh, jangan marah. Contoh sabung ayam. Ada juga di sini. Beleng-beleng. Oh, didapat sama polisi, dikejar. Jangan lari. Tambah lari dia. Nah, bilang polisi, jangan lari. Makin lari. Polisi nggak bisa kejar. Kenapa? Polisi besar perutnya. Ada juga kuliah polisi besar perutnya. Tidak nyambung. Kalau Satpol PP besar perutnya wajar-wajar sih. Kejar. Terpaksa polisi tembak peringatan. Jangan lari. Masih lari, tembak kedua kalinya ke langit. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa polisi lumpuhkan, tembak kakinya. Kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Saya tanya temanku, kenapa? Bagaimana caranya kakinya ku tembak dan kepalanya nak kena? Nah, bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Jangan musuh polisi, Bu. Ini polisi Indonesia baik-baik. Ibu-ibu, jangan musuhi polisi. Ibu-ibu, rumah dirampok, anak gadis dibunuh, suami dibunuh, harta diambil, ibu rekam, foto, kita tahu pelakunya. Lalu kita datang ke polisi. Tolong Pak Polisi, kejar orangnya. Ini orangnya, ini pelakunya. Dia ambil saya punya harta, dia bunuh suamiku sama anakku. Tolong kejar dia. Apa dia bilang polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Kenapa? Untung ada polisi. Saya pergi ceramah, macet jalan, gak bisa maju mobilku, gak bisa mundur. Saya baca Yasin, sudah 2 kali hatam, tidak goyang-goyang. Begitu datang polisi lalu lintas, lewat Ustaz, selesai. Makanya jangan musuh polisi. Karena udah, kalau hilang motormu siapa kau cari? Bu Imam, tidak ada apa. Siapa dicari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP dia minta juga uangnya. Oh langgar, kau dah lihat di rambu-rambu. Kau lihat aja Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat apa. Kenapa kau tidak lihat Kak? Bapak sembunyi di tikungan. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Siapa? Mereka hubbi aklil haram, suka makan makanan haram. Siapa mereka? Mereka yang terima uang ketika pilkada. Ibu-ibu sekarang politik praktis juga. Gampang ya Bu,
Ini ada majelis taklinku 30 orang, saya bisa atur. Tapi berikan kami seragam, misalnya ini pakatkan. Nakatang habis cale. Termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyawa. Ada begitu di sini dulu. Mana? Banyak. Kau salah, kenapa kau pilih dongok? Nalarang menyogok tapi dia bilang wane piro. Kodala. Termasuk pegawai negeri sipil yang diterima gara-gara nyogok. Ini pegawai, kalau anggota DPR 5 tahun sih Pak, 5 tahun, untung kalau dia 10 tahun. Kalau pegawai negeri, dia masuk nyogok 300 juta, dia bayar sawah untuk masuk, maka sepanjang kau terima itu uangmu, sepanjang itu kau makan uang haram. Termasuk gaji pensiunnya. Kalau suku bilang gaspol. Maka bapak yang sudah terlanjur nyogok masuk pegawai negeri minta pensiun dini. Ya saya serius ini. Ya? Pun kalau tidak, alhamdulillah kerja dengan baik. Ya? Wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan jaksa, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian adalah setan, yang mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendengar undangan ceramah ini, maka setan menggoda kita. Jam aku datang, jam kau datang, panas, mak usah-usah kali pakmu. Jam aku datang, jam aku macam mana bakmu. Jam aku datang, setengah mati, panas. Maka yang tidak datang kena godaan setan. Alhamdulillah Bapak Ibu datang, berarti mengalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setelah kumpul di sini setan menyerah? Oh tidak, nagoda kau lagi. Jangan kau dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka ibu-ibu yang pegang HP, orang kena godaan setan. Orang sudah ceramah masih tahu sibuk-sibuk. Simpan saya dulu HP-mu cilaka. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Senang ini bapak-bapak. Simpan dulu HP Bu, simpan dulu. Bu, simpan dulu. Selama ibu pegang HP pasti ibu tidak perhatikan ceramah. Yang ibu perhatikan handphone. Simpan dulu, ya. Simpan dulu. Simpan. Bu tahu gitu dah begini. Mau sekali dilihat jalannya. Simpan dulu HP-nya Bu, simpan. Saya tidak mau ceramah kalau ada yang rekam. Simpan dulu. Bisa? Simpan dulu. Ibu, biar ibu rekam, enggak bagus hasilnya. Lebih baik itu, ini ada saya rekam, nanti nonton di YouTube saya, enggak sampai 1 minggu sudah keluar. Ya? Supaya ibu konsentrasi dengar ceramah, kapan lagi sih bisa ketemu di sini? Ya toh? Untung-untung ini Pak Bupati undang saya. Beliau memang rajin sekali undang saya ceramah. Beliau waktu periode dulu, saya ingat juga beberapa kali diundang. Sampai anak beliau menikah pun saya. Setelah beliau jadi bupati lagi, datang lagi ke Luwu. Alhamdulillah. Ya, jadi simpan dulu HP Bu. Simpan dulu ya. Bisa? Sudah. Wa qalaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat.
Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jari ibu? 10. Cacat gitu. Gak ada kaki kita tuh 20. Ini 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak benar jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa mencatat air hujan? Kenapa ibu? Kenapa tidak bisa dicatat air hujan? Banyak sekali dan jatuhnya sama-sama. Biar banyak, kalau jatuh satu-satu bisa dicatat. Ini banyak bareng-bareng jatuhnya dan cepat, tidak bisa dicatat. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang turun di laut, kucatat yang jatuh di daratan, semua aku catat. Tak setetes pun tidak kucatat ya Muhammad. Subhanallah. Makanya Allah kasih saya 1 juta jari-jari. Ya Muhammad, kata malaikat ini, ada satu yang tidak bisa kucatat. Kenapa? Lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di lapangannya rumah jabatan Bupati Luwu, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu saat itu, maka saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala Allah turunkan bagi mereka. Maka kalau kumpul di begini jangan lewatkan. Mari selawat. Tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan duha, maka perbanyak amal ketika kumpul seperti ini. Pimpin untuk selawat bareng-bareng, karena di situ Allah turunkan lebih banyak pahala daripada air hujan. Maka saya mau dengar dulu kita selawat. Bisa? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya perempuan dengan laki-laki. Bisa ibu? Bapak-bapak diam dulu ya, merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu ini ibu-ibu ini ya. Ayo bu, ikut sama saya, kita salawat. Kasih keras mimontong ya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, terima kasih. Ini bukan keras, ini namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu-ibu janda, kalau nak telepon ke suaminya, orang jangan kasih mendayu-dayu suara tak. Dan bilang Pak Kadis, Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Kadis hendak nafsu? Lagi di mana ibu? Di rumah aja kan? Candeda. Coba kalau ditelepon ini ibu janda yang tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya-tanya? Berhenti nih, tidak ada telepon aku besok. Namanya kancam dulu ini. Waalaikumsalam. Mengidek kok. Ibu bapak diam. Ibu-ibu diam. Bapak-bapak lagi dengar. Ayo. Ini pidato dulu. Jangan kasih malu berambos. Ayo, bapak-bapak. Kencang pak. Ayo. Ibu-ibu diam ibu. Dengarin di bapak-bapak. Sholatullah. Lobe. Ini mimo poligami. Ayo rame-rame semua. Ibu bapak adek-adek. Yuk. Sholatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, dan Forkopinda teristimewa yang saya muliakan, Ibu Kajari Luwu yang hadir juga di tempat ini, yang mudah-mudahan semoga Allah rahmati. Amin. Ini ulang tahun ke-14. Karena waktu yang terbatas saya cuma mau kasih resep. Dari dulu kita dengar, orang Islam sudah tahu. Nah, kalau kau mau sukses dunia akhirat, 2 nih resepnya. 2 na bawang, ada namanya kecuritan. Apa itu? Hablum minallah. Kita hafal semua tuh. Mau
Maka selama lino akhirah, hablum minallah mu perbaiki, hablum minannas mu sempurnakan. Enak kalian kajari di dunia, kajari di akhirat. Bupati di dunia, bupati juga di akhirat. Jangan sampai kita bupati di dunia, penghuni neraka di akhirat. Jangan sampai kita anggota dewan terhormat di dunia, kita bahan bakar api neraka di akhirat. Maka kalau mau, dua saja resepnya. Gampang kata Allah, dua saja. Lebih susah resepnya jadi bupati. Bikin tim sukses, habis uang, belum tentu menang. Iya toh? Nah ini dua saja resepnya. Apa itu? Hablum minallah, hablum minannas. Apa hablum minallah? Hubunganmu kepada Allah. Sebelum kau baik puasa, sebelum kau datang haji, sebelum kau datang bersedekah, berzakat, maka pertama yang harus kau sempurnakan, perbaiki sholatmu. Ini dulu. Saya kasih contoh. Pak Bupati, ada ajudannya toh? Ada? Coba ini. Coba bebek Pak Bupati panggil ajudan. Itu ajudan biar lagi santai-santai makan kuaci. Ajudan, siapa? Siapa bu? Ayo, biar lagi makan jalan kote. Nah buat jalan kote, nah siapa bu perintah? Coba nanti ada kira-kira ajudan dipanggil. Ajudan, tunggu dulu bu. Bilang mako dinja lehermu. Coba, begitu takutnya kita sama manusia. Padahal opo ada hilang jabatannya, ada pensiunnya, ada wafat, takutnya minta ampun. Kenapa? Karena kita berharap mudah-mudahan bisa naik pangkat jabatan dan belum. Iya. Padahal dia nggak suka ke opo, Pak Bupati, tapi istrinya beliau nggak suka kalau nggak jalan urusan. Makanya ibu-ibu PKK ini menentukan juga. Ya, mau kasih naik kepala dinas suaminya lobby dari sama-sama PKK. Pada demi Allah, kalau bapak mau baik, perbaiki sholat. Kenapa saya kasih contoh tadi bupati? Karena kalau kau mau baik kantor, mau baik pangkatmu di kantor, dekat sama pimpinanmu. Kalian mau baik dunia, dekati yang punya dunia. Siapa yang punya dunia? Bukan ketua DPR. Siapa yang punya dunia? Bukan bupati. Siapa yang punya dunia? Allah. Dan hebatnya Allah gampang ditemui. Setiap manusia bisa ketemu Allah. Ketemu bupati, tuh tidur susah. Bupati perlu tidur. Kalau ibu, satu di kita urus suami tak. Kalau bupati, mulai suaminya orang sampai istrinya orang diurus semua. Ayo, pegawai tak bertengkar suami istri, kita yang urus sebagai pimpinan. Ada lagi pegawainya selingkuh, bupati lagi yang datang disusahi. Dia yang selingkuh, kita yang repot. Nah itu bupati. Jadi kalau perlu tidur, ya wajar. Tapi demi Allah, Allah tidak pernah tidur. Mau ketemu Pak Bupati, nah bilang ajudan, susah ku jelaskan itu, bikin ke proposal. Sudah jadi proposal, datang maki sama ajudan, dek. Tunggu maki di, baru mau dikasih Pak Bupati, datang maki minggu depan. Datang ke minggu depan, sudah bilang ajudan, oh baru nak baca bapak. Datang maki minggu depan di. Datang ke minggu depan, bagaimana? Dia bilang, sudah mina baca Pak Bupati, tapi nak kasih dulu dinas yang bersangkutan. Datang lagi minggu depan, datang lagi minggu depan, dia bilang, sudah dibaca kepala dinas, baru dibentuk tim untuk melihat ini masalah. Datang ke minggu depan, datang lagi minggu depan. Apa dia bilang, sudah dibaca Pak Kepala Dinas sama tim, baru mau ketemu dengan Pak Bupati. Sudah ketemu Bupati, apa dia bilang, Pak Bupati, tunggu dulu, bicarakan dulu sama anggota DPR. Sudah dibicarakan semua, dia bilang, karena ini makin lama, minggu depan datang. Datanglah kita minggu depan. Pak Bupati siap menerima ki minggu depan jam 8 pagi. Jam 8 pagi kita datang, jam 3 sore baru ada waktu. Sama kalau nak periksa ki polisi, nak suruh kita datang jam 10 malam kita periksa ki. Apa ndak kencing-kencing orang?
Sudah, ketemulah kita sama Opu. Alhamdulillah sudah kita baca itu dek permohonanmu, baik sekali kalimatnya, alhamdulillah. Tapi minta maaf, tidak ada dana itu. Ayo, 2 bulan habis waktumu, hasilnya tidak sesuai yang kita mau. Tapi Allah tidak disuruh menunggu. Kau gelisah malam hari, Allah sambut kau dalam salat tahajud. Bangun kau sini, kau tidak bisa kau tidur. Baru bangun kita subuh gelisah, Allah di sini kok sembahyang subuh kau melapor dulu. Duhur tengah hari, Allah bilang sini kok sembahyang duhur kau lagi. Sore masih gelisah, Allah sini kok sholat asar. Sampai di rumah masih gelisah, kau melapor masalahmu dalam maghrib. Mau tidur masih pun belum selesai, kau sholat gak bisa, kau lapor apa masalahnya. 24 jam Allah boleh ditemui, mulai dari yang kecil sampai paling dewasa. Boleh, di mana saja boleh ditemui. Allah boleh ditemui di sawah, Allah boleh ditemui di kantor, Allah boleh ditemui di pinggir jalan, Allah di mana saja. Cuma kita yang lebih senang datang sama bupati daripada sama Allah. Coba saya kasih contoh yang tadi, ajudan langsung lompat. Tapi begitu Allah panggil kita, hayya 'alas shalah. Woi pegawai sini kok, sembahyang kok dulu. Belum digoyang itu, dipanggil lagi kedua kalinya, hayya 'alal falah. Sini, ibu tahu nggak artinya itu hayya 'alal falah? Sini saya kasih kau kemenangan, walek kau kejayaan. Loh, main bulat kau ya ragu melo. Sini kau saya kasih itu yang kau mau. Itu hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Sini. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi rapat. Kita bilang Tuhan rapat maku cilaka. Ayo, maka jangan heran 30 tahun kalian jadi pegawai yang mestinya sudah layak hidupmu makmur. Tidak bisa, kenapa? Kau tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Karena kau lebih senang datang kepada manusia daripada datang kepada Allah. Maka masyarakatku, saudara-saudaraku orang dulu, kalian mau sukses pada cengi sampai jam, perbaiki saja sholatnya. Saya bisa cerita begini karena saya alami. Dulu yang namanya keluarga, jangan karena akui kita, jangan karena kasih uang, ngakui kita saja senang mati. Ke rumahnya di kanan-kanan bilang datang gitu cari uang PT. Coba jalan kaki pergi sekolah berkilo-kilometer, pulang sawah 7 kilo. Ada mau lewat, Nabi bilang bapakku jangan mau kebalik, enggak, belum tentu Nabi kau juga. Berharap kita bonceng naik motor supaya ringkas itu perjalanan ke 7 kilo. Nabi bilang bapakku jangan mau kebalik, kecewa kau saja itu. Tapi kalau bapak sabar, perbaiki sholat, Allah akan angkat derajat. Mana ada orang tidak ada masalahnya di sini? Ada enggak di sini tidak ada masalahnya? Ini muka-muka penuh masalah semua. Coba lihat, apa masalah tak dulu waktu kuliah? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Mau pegawai. Sudah pegawai selesai masalahnya? Mau kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya? Mau sekda. Sudah sekda selesai masalahnya? Mau jadi bupati. Sudah bupati selesai masalahnya? Mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya? Ditangkap KPK. Itu. Tidak ada masalahnya. Ustadz, apa kira tidak ada masalahnya Ustaz? Oh repot, ditipu orang. Maksudnya apa Ustaz? Ini Ustaz, dari bandara naik dalam mobil 1 jam di. Sudah itu baru kita naik speedboat, paling lama 2 jam. Sudah 2 jam naik speed, bukan juga speedboat, orang kakinti. Nanti buka lagi nih orang. Dalam hatiku tuh. Sudah, mau 3 jam ini Pak Ji belum pakai sampai. Dan sebenarnya ini Ustaz 9 jam. Kenapa Bapak bilang 2 jam? Dia bilang karena kalau saya bilang 9 jam pasti nggak mau datang. Gitu. Ini masalah. Saya pergi ceramah di Palopo. Oh, naik mobil. Ketinggalan saya di mobil di tengah hutan. Dikira. Dan jam 1 malam sampai jam 6 pagi. Kehujanan, basah kuyup. Dan ada orang mau lewat ambil saya. Karena saya pakai baju putih-putih, terima di hutan. Saya mau begini mobil, aku bilang, kira betul kan nanti mau bocor lah tabrak kak. Iya Pak, dari jam 1 malam sampai jam 6 pagi. Semua ada masalah Pak. Tidak ada orang tidak ada masalahnya.
Maka Allah cuma minta ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. ASN, Bapak Ibu yang mau jadi pegawai baik jabatan, kami cari muka sama bupati, capek. Ibu cari muka, nah ada muka. Iya pun. Belen-belen. Santai mako. Karena tong kuliah itu penjilat kayak nggak punya nih harga diri. Apa itu? Ini gaspol atau rem-rem? Gaspol atau rem-rem? Sudahlah, you cari muka sama Allah, sholat tahajud, minta pertolongan kepada Allah. Apa sih Allah kalau Allah kasih? Tidak ada yang mustahil. Masa bisa nggak suka kayak itu? Kalau Allah yang kasih goyang gerak, jadi fayakun. Jadi kalau Allah gerakkan hatinya langsung tiba-tiba baik, tidak ada yang mustahil. Maka perbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustaz, betul sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholahi, asar lagi. Urusan duhur, tidak ikhlas ibu. Saya sholat, betul sholat tapi main-main. Allah. Ihdinas siratal Abdullah sholat pak cucu porno. Ibu-ibu ketawa karena kita bayangkan diri kita toh. Sembahyang orang kayak nak kena angin. Allahu Akbar. Apa sembahyang pakai juke? Bu, ada ibu-ibu tanya ke bupati, dia bilang, Ustaz, boleh gitu orang sembahyang tidak pakai BH? Itu sudah tidak pakai di BH. Dia bilang, panas kita dari kerja, nggak ada kipas angin, nggak ada tong AC, panas Ustaz. Jadi boleh, tapi tidak beradab namanya. Sah itu berarti ibu tidak ikhlas ketemu Allah. Masa gara-gara BH merasa tersiksa? Kira-kira bagaimana kalau ibu PKK pergi menghadap sama bupati tidak pakai BH? Pergi makanya tempelin tasbihnya. Maka tuh sih pergi maju menghadap bupati nggak pakai BH. Ya, maka kalau masih susah hidupnya pada sholat, ayo koreksi sholat. Saya sholat Ustaz, betul sholat tapi wudukmu tidak sah. Kenapa? Karena tebal sekali bedakmu. Semis memang. Ada tuh itu ibu-ibu pakai bedak kayak Tommy kuliah tembok, biru, abu-abu, krem. Nah biar kau apain mukamu itu nak kau di. Coba kau rubah mukamu langsung kau menjadi Agnes Monica. Ini dah. Sampai bingung suaminya nak bilang, astagfirullah kesurupan istri. Ya saya mau bu. Nah, ada orang sudah tabrak tembok. Sudah, ya. Boleh tapi jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tebal, ibu tidak kena wudhu dasar kulitnya. Akhirnya ibu sholat tidak sah. Apalagi kalau lipstik mahal, nak kasih begini mami wudhu. Nah, gimana kidul? Ya, perbaiki sholat. Adik-adik nih yang masih sekolah, masih kuliah, sudahlah, kau jangan putus asa masa depanmu. Masa depanmu Allah punya kuasa. Dekati Allah, caranya perbaiki sholatmu. Itu kalau ibu dengar gelarnya Pak Ustadz tadi kan, jarang-jarang juga seperti itu. Bukan kaleng-kaleng ini banyak nih, doktor, Dasat Latif, SO, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. 2 doktorku ibu. Kalau mau ambil satu, ku kasih gitu. Tuh? Allah Maha Kuasa. Tidak ada mustahil. Dulu waktu saya sekolah di kampung, kalau lihat ke pesawat,
lewat melintas depan kampung di atas kampung saya. Ku kejar itu kapal lalu tuh, itako. Sampai saya jatuh di got. Lalu saya bilang waktu itu, bisa dia ini nanti naik pesawat. Subhanallah, dengan izin Allah, capek saya naik pesawat sekarang. Hebatnya lagi, bukan saya pikir tiket. Nggak pernah saya pusing soal tiket. Siapa yang beli? Bupati. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Mana caranya? Batas sini bawa di Sampajangmu. Kecil itu jadi camat, kecil jadi kepala dinas. Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalam. Sabar, perbaiki sholatmu. Saya sudah sholat. Berarti ada masalah dengan sholatmu. Tidak ikhlas, pakaian seadanya, wuduknya masih salah-salah, wuduk sambil menerima telepon, sembahyang pegang HP, jantung. Bagaimana caranya? Kok periksa, enggak itu sehat itu jantungnya. Bagaimana enggak dibohongi kok? Karena kalau jujur ki marah, enggak dibohongi. Ada fansku di kampung, cinta-cinta monyet. Di kampung dulu waktu ku cinta-cinta monyetku dulu. Setelah ngeliat viral-viral, selalu menelpon sekarang. Mau ku blokir, enggak enak. Nanti dan kakak sombong. Diterima, terancam mama ngecek. Terpaksa, gimana caranya nih? Ku tulis namanya di HP penjual batu bata. Tiba-tiba bunyi menelpon, mama ngecek teriak dia, Ustaz, penjual batu bata. Dia bangkai sayang, tagihan itu ada yang bayar. Enggak nangka, tapi kalau tagihan kawan aku ambil. Salah mama, aman. Suatu ketika pula ke ceramah, bikin teh, haus kata. Usul kenapa nak asin ini? Pipi kris itu toples, tertulis gula. Bisa garam. Aku tanya, sayang, kenapa ini gula di sini garam? Nah, lagi HP tak juga, lain kita tulis di sini. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Nah, ini para istri di ASN. Kalau pergi suami tak kerja, tinggal pakai sholat duha, doakan. Nah, biar siapa yang goda suami tak, kalau Allah lindungi, tidak macam-macam itu. Bagaimana caranya? Minta tolong sama Allah. Tidak mungkin nak tolong ke Allah kalau tidak sembahyang ki. Berdoa. Ada lagi kenapa sih? Saya tidak sangka nak kasih begitu. Sakit sekali hatiku Tuhan. Dulu waktu dia lama dijual kami sawah. Sebenarnya kenapa dah kasih begini kak? Tapi ibu tidak berdoa. Berdoa tapi update status di Facebooknya, ya Allah lindungi suamiku. Sibuknya itu Tuhan mau baca status lu dong mau. Jadi bagaimana coba sholat, selesai sholat di atas sajadah nangis dari situ. Kau minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tidak mungkin saya bisa jaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa mengawasi suamiku. Engkau maha memelihara, engkau maha mengawas. Awasi dan lindungi suami saya. Hindarkan dia dari wanita jahat. Dan buat dia pusing kepalanya kalau tidak, dan dia akan satu jam. Tidak ada mustahil kalau Allah mau. Ayo, coba kita kan selalu curhat sama manusia. Ingat ini, baru-baru ini, 3 hari yang lalu. Ibu-ibu selalu curhat, merasa perasaannya tidak enak ditinggal suaminya ke laut. Ini bisa nyata. Dia selalu curhat di Facebook. Akhirnya dimanfaatkan laki-laki nakal. Akhirnya apa yang terjadi? Curhat. Didekati sama laki-laki lain. Dan apa yang terjadi? Berhubungan suami istri setiap saat. Lalu curhat istrinya sama saya. Ustaz, bagaimana ini? Saya bilang, kau perempuan kurang ajar. Suamimu pergi carikan kau nafkah berbulan-bulan gak pulang. Apa suami senang itu di luar? Apa suami tidak senang kumpul sama anaknya? Demi Allah, kita senang tinggal di rumah. Bodoh kalau kita mau jauh keluarga kita. Tapi kan kita harus kasih makan kok. Kita harus carikan kau pembeli baju. Kita harus carikan kau pembeli cincin supaya hormati ke orang. Jangan ketawa, serius ini. Lalu pergi ditinggal suaminya kesepian. Dia pergi bertidur sama laki-laki lain. Becak kalian kalau begitu.
Kalau kau tidak bisa merasa kesepian, bukan dengan selingkuh. Kau datang suamimu, minta, saya tidak bisa tahan kalau kau tidak sama saya. Kau cari kerjaan lain. Kalaupun kau tidak bisa kerjaan lain, mohon maaf, saya minta diceraikan daripada saya berdosa. Itu yang terhormat. Bukan kau tidur sama laki-laki lain. Saya bilang, bodoh kamu, laki-lakimu manusia terhormat, kau pergi cari laki-laki bejat. Nah, itu jika menikmati. Dan tidak menutup kemungkinan ada di antara kita yang begini. Kenapa? Karena curhatnya di medsos. Pacala-calang semua. Tadi saja ibu bupati cala-cala kayak gitu. Turun nggak dari mobil, ada yang bilang ini kecil di pada orang. Yang paling menjengkel, kalau sudah bilang yang satu iyo itu tunjuk baju nama tuna di YouTube. Ya, saya bawa kota. Makanya kalau orang ceramah depan ibu-ibu hati-hati karena cari salata. Ayo ibu ya, ada masalah ibu ngadu dalam sholat. Minta ki. Sudah itu sholat duha, doakan suami kita. Ya Allah, suamiku kasih mencari nafkah. Saya tidak mungkin mencari nafkah. Saya urus anak-anakku. Ya Allah, Engkau yang maha kaya. Jika rezeki suamiku masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting, ya Allah, berkahkan. Masa Allah tidak kabulkan doa kita? Padahal Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Minta kepada Allah. Maka ibu, ASN, istri-istri pegawai, PKK, pergi suami cari nafkah. Tinggal doakan suami kita. Kalau Allah yang kabulkan doa tak, tidak ada yang mustahil suami tak tiba-tiba menjadi orang hebat. Sulit itu kita doakan, baru kita WhatsApp, bang, jangkit galau, jangan menghalalkan segala cara di kantor. Rezeki tak tidak akan kemana, jangankan diambil orang, tertukar saja tidak. Begitu yang saya pahami dalam pengajian. Ya, saya baru berdoa, mudah-mudahan Allah rahmati dan lindungi kita dalam kerjaan ini. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Senang kita itu. Kalau kita suami dapat WhatsApp seperti itu, langsung dikasih lihat sama teman-teman. Dia ini istriku ya. Betul tahu dia bukan bangsawan. Betul dia tidak sarjana. Tapi kau lihat ini istriku. Tenang perasaan. Ini kalau tinggi sekolah tapi tidak pernah ada di rumah. Bagaimana kita mau tenang? Ditelepon di mana kok? Lagi jogging. Telepon lagi siang di mana kok? Yoga, cerewet ini laki-laki. Bukan cerewet, kau pajoka. Hancur kau ibu. Ya, nah kita juga pak. Ini, yang suka tipu suami istri tak. Alasan rapat ternyata pikir merapat. Selalu dia bilang ada telepon ke Oppo, padahal bukan itu Oppo yang telepon nih. Oppo lagi nak jual. Bapak-bapak dengar ini yang suka hianati suami istri. Masih sandam makimu. Masih ingat waktu tak menikah? Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Noro Sidika Nasrul dengan mahar seperangkat sholat tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan dari jaminan? Allah. Lalu coba dia itu kasihan istri tak. Nah tinggalkan sidrap, nah tinggalkan pinrang, nah tinggalkan mamuju. Karena suaminya terangkat di sini, dia datang ke sini, ngikut sama suaminya ngontrak-ngontrak, gaji suaminya ala kadarnya, tapi ikhlas untuk apa? Supaya mengabdi kepada suaminya. Dulu dipaksa nikah sama bapaknya, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan bapaknya di kampung, ditinggalkan ibunya yang melahirkannya, menderita 9 bulan untuk melahirkannya, datang ke sini menghargai suaminya, taat sama suami. Lalu bapak hianati istri. Wajar bapak bertahun-tahun cari uang gak bisa beli rumah. Kenapa? Karena bapak hianati istri yang baik di rumah. Maka demi Allah tidak akan ada keberkahan hidup laki-laki yang mengkhianati istri. Tenang ibu, ku boleh lagi hari ini. Ku boleh lagi, tenang ibu. Coba lihat itu istri. Berapa gaji tak 1 bulan?
Berapa gajinya pegawai negeri 1 bulan? 3 juta, 4 juta. Tapi mana bisa hidup zaman sekarang 3-4 juta 1 bulan? Tapi itulah hebatnya istri kita di rumah. Dia bisa hidup 3 juta, 4 juta 1 bulan. Ada yang cicilan motor tak di situ, cicilan rumah, bajunya anak sekolah kita, pembayar, dan bisa dia atur. Itu jasanya istri kita. Kita kira gampang jadi istri, Pak. Kita kira gampang jadi istri. Coba lihat itu istri kalau hamil. Coba lihat itu istri kalau hamil. Susahnya kasihan jalannya. Coba lihat itu istri kalau melahirkan. Ada istri melahirkan senyum. Ada. Mentang-mentang dia istri bupati melahirkan senyum, keluar kena. Coba menderita. Coba kalau menyusui. Masih nggak waktu menyusui, Bu? Masih nggak waktu menyusui? Apalagi ketika usianya anak ke 7 bulan. Waktu tumbuh giginya. Nah, bayang kami semua itu giginya. Butuh akan nak. Coba itu. Siang anaknya, malam bapak. Menderitanya segini. Maka demi Allah tidak ada keberkahan hidup kalian kalau kau tidak hargai istrimu. Coba lihat, Rasulullah itu 11 istri beliau, tapi tidak pernah ada mengatakan nyesal saya menikah sama Muhammad. Padahal 11 istri dia. Kita satu istri kita menderita lahir batin. Bagaimana istri kita tidak cepat tua? Kau marahi seenak-enakmu, kau kata-katai seenak-enakmu, kerja dia kerja borongan, dia mencuci, dia ke pasar, dia memasak, dia menyetrika. Lalu kau tidak hargai. Demi Allah, gaji istri kita di rumah itu puluhan juta. Kau bisa gaji bagi pembantu 1 bulan juru masak di Makassar, juru masak 2,5 juta. Baru masak itu. Babysitter paling murah 2,5 juta 1 bulan. Yang ngurusi anak berapa nih? 5 juta nih gajinya. Cleaning service paling murah 1,5 juta. Istri lakoni tidak kau bayar. Semua dibayar dan istri kau tidak bayar. Maka cara berterima kasih supaya rezekimu baik di dunia, muliakan istrimu.